Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Ayah pinjam uang demi sekolahku. Saat libur, aku kaget melihat rumah sangat bagus. Ternyata diceritakan ayah dan ibu tinggal di sebuah kampung. Di sana kami hidup sederhana karena orang mengatakan kami keluarga miskin. Ayah dan ibu adalah petani miskin di desa, sehingga untuk menutup kebutuhan sehari-hari, orang tuaku harus banting tulang jadi buruh di sawah orang. Aku sama seperti kebanyakan anak di desa, ingin merasakan pendidikan tinggi. Selepas masuk SD, ingin merasakan bangku SMA dan kuliah tinggi. Setiap harinya di pagi buta, ayah serta ibu membersihkan belalang-belalang di sawah ketika musim tanam tiba agar padi tumbuh subur. Keseharian mereka mengusap keringat demi memenuhi kebutuhan kami semua. Bersyukur memang ketika anak-anak desa tak mampu sekolah SMA, aku bisa merasakan itu. Selepas lulus SMA, aku mengatakan pada orang tuaku ingin kuliah karena aku dengan berani sudah mendaftarkan diri di sebuah perguruan tinggi dan diterima. Orang tuaku ternyata tak marah mendengar penjelasanku, walau mereka dalam keadaan pas-pasan. Bahkan aku adalah satu-satunya mahasiswa di desaku. Selepas mereka merestui, kendala lain datang, di mana ada kami harus berjuang mengumpulkan uang untuk bisa membayar kuliah di kota. Meskipun telah mendapatkan keringanan dengan membayar dengan mencicil, tapi tetap saja bagi ayah dan ibu berat. Ketika memasuki tahun kedua kuliah, ternyata ibu sedang sakit keras, sehingga bayaran menunggak, dan aku beranikan meminjam uang teman di asrama atas izin orang tuaku. Sedang untuk biaya rumah sakit ayah meminjam uang pada tetangga dan saudara jauh. Hutang kami semakin menumpuk, sedang ibu sakitnya semakin parah dan ia meninggalkan kami untuk selamanya. Tatapan kosong ayah begitu terasa saat itu, di mana dia kehilangan belahan jiwanya, sedang para penagih hutang terus-menerus datang. Sebelum aku berangkat ke kota, ayah berpesan, "Nak, kamu sekolah saja dengan tenang. Masalah di rumah tidak perlu kamu pikirkan. Aku rela mengorbankan diriku agar kamu bisa lulus kuliah." Setiap hari setelahnya ayah kerja pantang menyerah, dan aku berangkat. Perlahan kami dapat pemasukan datang dari jerih payah ayah dan ibu semasa hidup, kemudian mengantarkanku ke sekolah di kota. Semenjak kejadian itu aku berpikir, bagaimana cara berhemat, sedang biaya sekolah menumpuk, sedang di rumah banyak hutang. 6 bulan berlalu, ayah tiba-tiba datang ke asrama. Bel berbunyi, seseorang satpam datang, mengetuk pintu kamarku terdengar. "Apakah dia ayahmu?" "Ya, dia ayahku." Seketika badanku kaku melihat ayah datang. Seorang petani lusuh datang sambil kupeluk. "Sekolahmu sangat besar ya, benar-benar gak gampang cari kamu." Ayah lalu kuajak masuk dan duduk. Selang beberapa saat, dengan tangan gemetaran, ia mengeluarkan uang dari tasnya. Beberapa waktu ini benar-benar tidak mudah, meskipun agak terlambat.
ini ada uang 3 juta untuk mengembalikan uang teman-temanmu. Aku merasa aneh, karena dari mana ayah dapat yang sebanyak itu? Dan langsung kutanyakan, dari mana uang sebanyak itu? Kataku, dari mana? Tentu saja pinjam. Hidupmu ini sangat berharga anakku. Keadaan keluarga kita, kamu juga tahu. Uang ini pinjam dan bisa berbunga. Sekembalinya ayah ke desa, aku berusaha keras untuk belajar agar bisa mendapatkan beasiswa, karena ayah pasti akan ringan. Memasuki musim libur, aku pulang kampung untuk melihat kondisi ayah dengan penuh sukacita dan membawa kabar bahagia dapat beasiswa. Sampai di rumah ada yang aneh. Rumahku itu sudah bagus sekali ketika aku masuk rumah orang lain yang ada di dalamnya. Dan dia mengatakan jika rumahku yang dulu telah dijual. Aku menangis sejadi-jadinya setelah tahu itu dan bingung di manakah ayah sekarang tinggal. Saat kutanyakan pada tetangga, ternyata dia tinggal di sebuah gubuk karena uang hasil rumah yang telah ditempati 20 tahun itu digunakan untuk membayar hutang. Aku mendatangi ayah dengan tangisan kesedihan, tahu akan kebenaran itu, dan berjanji kelak akan membahagiakan ayahku. Janji itu akhirnya kupenuhi dengan menjadi wisudawan terbaik, kemudian bekerja sebaik mungkin demi merubah nasib keluargaku. Begitu hebatnya perjuangan ayah untuk anaknya, bahkan rela menjual segalanya agar kelak bisa menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.